Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di YouTube channel Tova Inspirasi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bincang-bincang bagaimana lolos seleksi calon hakim di Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan pada hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana lolos seleksi CPNS di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan sudah hadir di channel YouTube Tova Inspirasi dua orang hebat yang insya Allah nantinya akan menjadi pegawai di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat datang Mas Cahyo. Selamat datang. Mas Freddy. Alhamdulillah. Aduh, gimana kabarnya Mas Cahyo? Alhamdulillah sehat baik. Mas Freddy gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Gimana? Selama menjadi CPNS di Mahkamah Agung, ada kendala, asik atau bosan? Percaya coba. Kalau selama menjadi CPNS apalagi ditempatkan di PA Bajawa ini ya, menurut saya sih nggak seperti bayangan pertama masuk daftar di MA ini kan. Saya kan dari backgroundnya kan memang administrasi, jauh dari kata peradilan atau hukum. Tapi selama masuk di Pengadilan Agama Bajawa ini cukup bisa mengikuti lah. Mengikuti ya? Iya. Kalau Mas Freddy? Kendala cuma budaya Pak. Karena kita dari Jawa, terus pindah lagi ke Bajawa kan beda. Oh, berarti lebih ke sosial masyarakat. Kalau kondisi lingkungan kantor? Asik sih Pak. Asik. Soalnya dari pertama kali kita masuk aja udah dijemput dari Bandara Soekarno. Oh, gitu. Kalau Mas Cahyo, sebelum kita membahas lebih jauh, Ya. Kapan daftar CPNS, bagaimana seleksinya, nama lengkap Mas Cahyo siapa? Baik, perkenalkan nama saya Cahyadi Isra, Pak. Saya dari Madiun. Tapi asli kelahiran dari Klaten kelahirannya. Terus penempatan domisili kemarin di Madiun, sekarang di Bajawa, di Pengadilan Agama Bajawa. Di Bajawa. Iya. Saya kuliahnya dulu di mana? lulusan D3 Administrasi Bisnis D3 di Politeknik Administrasi Negeri Bisnis. Iya. Tapi masuk di Mahkamah Agung. Masuk di Mahkamah Agung. Di mana kampusnya, Mas? Di Politeknik Negeri Madiun. Politeknik Negeri Madiun. Iya. Itu tahun berapa? Saya lulus tahun 2017. Lulus tahun 2017. Yes. Kalau Mas Freddy sebelum jauh ya Mas Cahyo. Asli mana Mas Freddy? Sama Madiun Pak. Nama lengkapnya? Freddy Margo Utomo. Freddy Margotomo. Iya. Berarti sama dari Madiun? Sama. Satu kampus. Satu kampus. Satu Satu jurusan. angkatan. Satu kelas. Enggak. Oh, beda kelas. Saya A, saya B. Satu angkatan. Satu angkatan. Lulus 2017. Sama 2017. Nah, sebelum masuk di Mahkamah Agung, ada pengalaman apa Mas Cahyo? Kalau untuk kerja, saya pertama itu waktu masih kuliah pernah jadi pemain bola semi profesional. Di mana? Klub mana itu? Klubnya klub kota sendiri sih Pak, di Madiun Putra MPFC dulu namanya, Madiun MPFC. Putra FC. Itu dulu saya waktu masuk itu masih di Liga 2. Liga 2. Terakhir Liga 2 Madiun Putra. Waktu kuliah? Waktu kuliah masih kuliah. Jadi kuliah tuh sering gak masuk karena emang udah ada diizinin dari Pemkotnya juga, langsung gitu. ada surat tembusan ke kampus. Ke kampus. Iya. Kampus mengizinkan. Mengizinkan. Itu berarti rezeki. Iya, makanya sering bolos, tapi alhamdulillah juga masih bisa ngikutin pelajaran walaupun ya Berarti agak sebelum daftar di Mahkamah Agung, ya. itu kerja. Pernah kerja habis lulus kuliah itu, waktu fresh graduate kuliah pernah kerja jadi outsource-nya di Google, Pak. Oh. Tapi cuman sebentar tuh, waktu itu kayak data collect buat Google Map. Jadi kayak bantu data UKM kecil gitu, nanti dimasukin ke Google Map, diverifikasi langsung. Itu paling cuman sekitar 2 bulan kalau nggak salah Pak. Soalnya kena musibah, kecelakaan waktu pulang kerja itu kan malam-malam di waktu itu pas
ngerjain UMKM di daerah Nganjuk kalau nggak salah. Itu kan di sana terkenal kota angin tuh. Nah waktu angin kenceng, pulang kerja kan jam berapa ya, jam habis isya kalau nggak salah. Nah itu ada pohon tumbang. Sebenarnya pohon tumbang tuh di jalan yang sebelahnya, bukan di arah saya. Nah waktu tumbang, habis itu dari seberang jalan lawan arah itu ada bis sumber kencono tuh kenceng. Nah pohonnya tuh ditabrak bis sumber kencono, terus mental ke bagian di tempat saya itu, akhirnya crash, motor rusak parah. Alhamdulillah badan cuman beset-beset sedikit. Habis itu sama keluarga seluruh resign sih. Habis resign itu terus dimasuk kerja di kereta api. Waktu itu juga outsource juga, PKWT. Nah, berarti kerja di Google itu berapa tahun? Cuman 2 bulan lah. Oh 2 bulan. Nah, setelah itu rehat sebentar. outsourcing di PT KAI. Ya. Bagian di angkutan barangnya. Angkutan barang. Checker. Itu selama berapa tahun? Kurang lebih dari 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Itu sampai akhir kemarin mau CPNS. Oh, berarti sempet waktu pandemi itu sempet kena pengurangan karyawan kan, banyak pengurangan tuh sempet Masanya penuh? Iya pernah kena pengurangan. Luar biasa. Itu masih survive kan? Masih survive. Sudah menikah saat itu? Belum, waktu itu belum. Habis masih itu lumayan. habis kena pengurangan itu sempet cari kerja sampai ke Semarang Mbak saya. Di Telkom jadi itu 2020. 2020 ya 2020 ya. 2020 itu waktu gencar-gencarnya pandemi itu. Kena pengurangan. Kena pengurangan, terus cari-cari pekerjaan kan, terus di web di apa gitu sempat lihat lowongan di Telkom. Itu call centernya sempat daftar, coba-coba daftar ya, call center kayak buat nerima telepon dari pelanggannya. Habis itu keterima, terus jalanin dulu kan, coba ke Semarang nih sadu nasib daripada di rumah. Yang di Jalan Pemuda tuh mana itu? Dekat Undip kayaknya itu. Dekat Undip yang Peleburan. Ya, daerah Peleburan. dekat situ. Dekat kantor Gubernur Jawa Tengah. Telkom situ. Tapi bukan yang situ Pak. Yang itu mana kan, itu kan lebih ke Telkomsel kalau situ. Yang Telkom yang jalan apa itu? Dekat Wonodri itu Pak. Oh, Wonodri. Dekat, tapi yang jalan besarnya tuh apa? Ya, itu sampingan sih. Ya tahu saya. Yang dulu bekas apa itu, kayak bekas mall itu kalau nggak salah. Nah kantornya kan di situ. Berapa lama di Semarang? Itu sekitar hampir 7 bulan kalau nggak, setengah tahun lah. Lumayan ya. Hampir lama itu karena waktu itu resign itu karena emang di sana pandeminya meledak banget. Kayaknya saya sempat kena COVID-nya di Semarang itu. Kena COVID juga. Sempat ngerasain gak enak badan. Tapi sudah cek. Tapi nggak sempet cek. Tapi temen ada yang kena terus rapid terus positif. Berarti tapi itu setelah saya udah agak selisih lama, terus saya udah enakan badan, maksudnya udah nggak langsung. Tapi nggak sempat cek ya. Terus tapi berangkat terus waktu itu masih kerja itu. Karena emang nggak tahu ini beneran COVID apa enggak, soalnya dari indra perasa itu masih bisa ngerasain makan enak, semua enak. Tapi dari penciuman ada yang agak berbeda. Udah takut itu ya. Nah itu makanya terus sempat kayak jaga jarak sih sama teman-teman di sekitar, walaupun kita nggak tahu udah kenapa belum, tapi kayaknya udah positif waktu itu kayaknya, cuman nggak sempat swab. Setelah itu dapat info CPNS. Pas selama saya di Semarang itu waktu itu dibuka. Nah, dapat info itu dari mana itu? Dapat info pendaftaran CPNS. Kalau pendaftaran CPNS kan sebelum di tahun yang saya keterima ini kan di tahun 2019 ya kalau nggak salah. Itu pernah daftar juga Pak. Pernah daftar, tapi emang karena saya pemilihan formasinya mungkin salah, yang banyak diminatin orang, walaupun lolos SKD cuman nggak kalah peringkatnya. Tapi kan sudah bisa berperan. Udah administrasi ikut SKD ya. Iya. Lalu yang 2021 ya? Iya 2021. Nah itu dapat info itu dari mana? Dari teman-teman kuliah kan
kan ada yang tahun kemarin 2019 terus keterima kan di grup itu ngasih Proses. informasi ya, Enggak sengaja membuka webnya Mahkamah Agung, enggak sih, Oh. karena emang udah dikasih tahu juga sama teman-teman disuruh siapin sebelum ada daftar dikasih tahu dulu sama teman nanti bakalan Nanti ada tahu dari teman. Oke, Mas Cahyo. terima dulu itu, Pak. Saya ke Mas Freddy. Ya. Gimana Mas Freddy? Sebelum keterima CPNS di Mahkamah Agung, pengalaman apa yang sudah didapat oleh Mas Freddy? Kalau dari kuliah udah mulai kerja sih Pak. Lebih Oh. ke wirausaha. Wirausaha. Pengusaha. Mungkin bahasa kerennya itu saya menjalani itu dropship. Jadi saya kan saudara itu stok barang Baju. sendal Pak. Oh, sendal. Iya. Sendal karakter kayak gitu. Untungnya sudah banyak. Dikit sih Pak. Oh, Kan buat dikit. nambah-nambah uang jajan waktu kuliah. Oh gitu. Tapi lumayan ya. Itu berapa tahun itu sudah kerja? Mulai dari 2015 sampai 2017. Wih, luar biasa. Berarti ada uangnya. Terus habis kuliah coba mahar ke job fair itu terus terima ke perusahaan F&B. Ya, perusahaan apa itu Mas Freddy? Itu kan beverage, jadi kita lebih ke jualan food, frozen food. Frozen food. Iya. Itu penempatan pertama itu di Serang, Serang. Banten. Ya, selama Berapa tahun itu? Kerja di situ? 1 tahun Pak. 1 tahun. Sejak 2000, sejak lulus ya? Iya, 2017 sampai 2018 akhir. Desember. 2018 akhir. Selanjutnya rentang 2015 sampai 2020 itu kerja di mana? Kalau habis kan terakhir kontrak itu kan Desember 2018. Terus emang ditawarin naik jabatan lah, terus tambah gaji gimana. Emang dari hati kurang seret, akhirnya yaudah resign aja. Habis Resign. kontrak. Ternyata waktu awal 2019 tuh nyoba-nyoba ke BUMN, waktu itu PLN udah sampai psikotes, jatuhnya di psikotes. Tinggal dua kali sesi sih Pak, yaitu di fisik sama tinggal wawancara aja. Cuma di psikotesnya Gugur itu daftar di PLN. Oh, PLN. Itu tahun 2019 awal ya. Awal. Nah setelah itu Itu nyoba lagi balik ke Jakarta. Terus tarung juga berarti. Iya. Pokoknya habis Lebaran tuh udah ini emang udah diniatin untuk balik ke Jakarta Pak. Jadi numpang sama saudara, udah sana sini masukin CV, terus wawancara. Ya udah akhirnya dapat di anak perusahaan United Tractor itu di alat berat Pak. Oh, yang traktor itu ya. Iya. Itu mulai September 2019, terus kan ada CPNS tuh yang 2019 tuh. Itu bukan kemauan saya juga itu yang daftar. Daftar juga itu. Daftar juga. Itu yang dorong tuh senior. Oh, itu iya. baru 2 bulan kan, bulan Oktober November, terus dibukanya Desember itu kan. Udah daripada kontrak di sini, mending coba ini ikut CPNS. Padahal belum dapat cuti, baru masuk 3 bulan sama senior gitu Pak. Iya. Soalnya kan ada potensi gitu, daripada terus-terusan kontrak kan gitu. Udah coba. Awalnya tuh nggak beritahu orang tuh Pak, waktu SKD-nya kan di Februari akhir kalau salah, Februari 2020 itu kan. Itu galau itu. Terus telepon ibu, ini gimana Bu? Ikut tes CPNS atau lanjut kerja gitu? Waktu itu juga ibu juga bimbang Pak. Ya udah akhirnya ikut nggak udah mau mundurin diri, udah nggak Mau resign. nggak mau ke tempat SKD-nya. Oh. Udah, soalnya kan nggak enak juga baru 3 bulan. Oh. Terus ikut tes itu kan nggak enak sama manajer loh. Cuman waktu itu udah ingat saya tuh hari Selasa itu dari Senin malam tuh udah Jakarta tuh banjir hujan sampai subuh banjir kan Pak. Itu dari jam 7 udah pakai seragam tuh udah mau berangkat kerja, cuman kan nggak ada. Terus lihat info di grup kerjaan itu ternyata emang diliburkan. Ya udah kesempatan itu Ikut SKD. akhirnya udah ikut SKD. Akhirnya lolos gitu. Gara-gara banjir. Gara-gara banjir. SKD-nya bisa lolos SKD. Cuman habis itu juga galau lagi. Seperti Mas Cahyo lolos Sama. SKD. Galau kan SKD lolos nih, terus gimana nanti SKD kan belum dapat cuti kan, soalnya kan diagendakan bulan April atau Mei 2020 itu waktu itu. Cuman di Maretnya
kok ada pandemi itu. Jadi dipospon sampai bulan Oktober atau Desember, November kalau salah. Ya udah akhirnya udah waktu bulan September atau November itu jadwal SKB keluar, udah mau pakai ini, udah pakai izin mau cuti nih. Ternyata dapat jadwalnya Sabtu, jadi nggak usah ngomong ke manajer lagi. Oh, untung ya masih rezeki. Untung ya. Cuman ya itu karena belum tahu model SKB-nya gimana, jadi kan baru pertama kali juga Pak. Udah dari undang-undang apa yang tentang arsiparis sudah dibaca juga. Dulu arsip ya? Sama administrasi bisnis, cuma kan ada yang informasinya di Mahkamah Agung. Kan ada arsiparis, terus administrasi peradilan kalau nggak salah. Dulu milihnya apa? Arsiparis. administrasi peradilan. Saya administrasi kalau nggak salah, Pak. Oh, sama. Iya. Lanjut Mas Freddy. Diminati dikit di arsiparisnya kayaknya kemarin itu. Administrasi buahnya itu. Kuotanya sedikit dengan arsiparis. Dan banyak administrasi. Oh, iya. Ternyata pada ke situ semua. Ikut SKB ternyata kecil nilainya, jadi jatuhnya di SKB. Jatuh di SKB. Itu ada CAT-nya juga ya SKB waktu itu ya, sama digabung sama wawancara ya. Kalau itu belum ada sih, Pak. Cuma CAT aja. Iya. CAT. Full CAT. Full CAT. Yang tahun ini juga sama full CAT. Kita wawancara. Selanjutnya baru 2021 itu ikut lagi. itu kan nggak lolos tuh tahun 2019. Iya. Langsung kerja di mana Mas Freddy? Terusin lagi, Pak. Oh, terusin masih lagi. Terusin lagi. Berarti masih rezeki ya. Masih rezeki. Alhamdulillah disyukuri kayak Mas Cahyo. Masih rezeki kerja di situ. Dapat info dari mana CPNS di Mahkamah Agung? Sama lagi didorong sama senior lagi, Pak. Oh, Jadi nggak satu grup dengan Mas Cahyo? beda, Pak. Oh, beda. Dari grup kelas Kelas dulu Wah, kuliah. didorong oleh senior lagi. Senior lagi. Udah coba lagi. Yang sudah di Mahkamah Agung. Enggak, kan sama-sama waktu 2019 terus juga sama-sama Daftar. Oh, gitu. Cuman di SKB-nya sama-sama nggak lolos. Oh, nggak lolos. Iya. Terus? Udah mau daftar, tapi pilihan utama tuh waktu itu bukan MR, BKKBN. Soalnya kan BKKBN itu buat yang di pusat, jadi nanti kalau keterima kan juga di Jakarta. Iya. Pikirannya Cuman gitu. kotanya waktu itu sedikit kan. Terus ada salah satu persyaratan tuh harus pakai surat kesehatan. Karena malas terus sibuk kerja, jadi nggak ada waktu buat ke tempat RSUD atau ke puskesmas. Jadi ya udah coba lagi ke MA gitu. Ya. Pakai formasi pengelola perkara. Pengelola perkara, Mas Cahyo juga pengelola perkara juga. Tahunya dari teman, Mas Freddy tahunya dari senior. Teman-teman yang mengikuti video ini, sebenarnya kalau teman-teman antusias untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai di Mahkamah Agung, bisa sering cek ya di website Mahkamah Agung, karena setiap tahun ketika ada pembukaan pasti di-share di website Mahkamah Agung. Untungnya teman-teman, Mas Cahya sama Mas Freddy dapat informasi dari kawannya dan dari seniornya. Padahal mereka tidak ngecek langsung dari website Mahkamah Agung. Tapi itulah informasi harus kita terima dan kita cek lagi kebenarannya. Dan ternyata benar ya. Iya. Cek juga di website. Cek dong, tapi, cek di website Mahkamah. Iya. Tapi info dari pertama emang dari temen. Habis itu cek di website. Kalau untuk yang informasi ini juga cek di website berapa formasi yang dibutuhkan. Kita kan milih-milih kan Pak. Milih formasi mana nih yang bakalan peluangnya besar. Ternyata di administrasi itu diambil berapa kemarin? Banyak 1141. 1141. Ya. Di bawahnya analis perkara ya? Analis perkara sekitar 1.500. Nah, itu yang calon hakim. Calon hakim. Nah, itu karena ijazah D3, maka ambilnya ya administrasi perkara. Sebenarnya pilihannya cuma administrasi perkara sama BMN, pengelola barang milik negara. Pengelola barang milik negara. Nah itu cuman yang informasi yang dibutuhin cuman 200 kalau nggak 400 itu. Nah mikir-mikir juga sih. Iya. Peluangnya kan lebih banyak kan yang diambil banyak ini yang pengelola perkara. Terus untuk persyaratan administrasinya apa Mas Cahyo yang disiapkan kemarin? Kalau untuk persyaratan administrasi seperti biasa sih Pak, kayak ijazah terakhir, terus ijazah yang dibutuhkan ya. Nanti kan kayak di websitenya apa di
download apa? Ada surat Daftar, pernyataan. surat pernyataan. Kalau surat Kita kan pernyataan, ya daftar dari websitenya apa tuh? Kan Mahkamah bikin Agung. bikin ID dulu kayak gitu. oh yang di SSCN SSCN, BKN itu. Nah, itu kan di situ kan ada nanti kayak ngisi daftar riwayat hidup juga. buat akun lah ya? Buat akun, Berarti buat buat akun akun di di situ. SSCN dengan membawa KTP, Ya, jasanya KTP. KTP. Pokoknya intinya datanya sih dari KTP itu sih Pak. Nanti kalau udah bisa buat akun di SSCI ASEAN itu kita baru bisa nanti daftarin di apa? Administrasinya, persyaratannya. persyaratannya. Nanti keluar. Mas Freddy juga. Sama. Berarti setelah dapat akun, kita langsung ngisi semuanya itu ya, alamatnya di mana. Data, alamat. Ya itu udah full online jadi Pak. Untuk bisa persyaratan juga full online udah. Iya. Kemarin daftarnya di wilayah mana, Mas Cahyo? Kalau saya di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau Iya. Mas Freddy? Jakarta. Jakarta. Dari sama-sama dari Madiun, Iya. Iya. sama-sama satu kampus, Iya. tempatnya beda. Ternyata Tempatnya disatukan beda. nanti di Iya, beda. makanya sampai sini juga temen satu kota, temen satu kampus, satu angkatan. Dia juga enggak Nggak tahu. kenal. Padahal temen nongkrongnya tuh sama-sama Iya, orangnya. sama. Sering nongkrong di warung yang sama, tempat temen itu. Tapi nggak pernah ketemu sama dia, Pak. Jarang ngumpul. Itulah rezeki ya. Iya. Ketemu di sini. Ketemunya di sini. Nah, setelah itu ada jadwalnya nih. Lolos Iya. administrasinya kapan? Itu ceknya di mana, Mas? Di SCSN-nya tuh Sama. ada notifikasinya Oh, juga. ada notifikasi. Terus di websitenya Mahkamah Agung juga dia ngeluarin ada pengumuman juga. Ada pengumumannya. pengumuman, di list ya, Pengumuman yang ya. lolos siapa saja. Pokoknya pengumuman resmi itu di websitenya Mahkamah Agung itu jadwal kapan batas akhir. Pokoknya sering-sering lihat di Nah, situ. setelah tahu lolos administrasi, seneng nggak? Senang. Seneng ya? Ya, alhamdulillah, antusias bertahun kembali. Masih bisa lanjut ya. Bertahun kembali. Karena banyak teman-teman yang nggak lolos administrasi ya katanya. Iya, banyak. Karena mungkin ada metre ya, Iya. ditempel sama. Mungkin. Nah, ini tips dan trik teman-teman. Kalau daftar diminta metre seperti yang kemarin kita sampaikan di video kemarin. Kalau satu dokumen itu satu metre, jangan sampai 5 dokumen satu metre meskipun itu di-scan. Dari panitia administrasi perekrutan CPNS di Mahkamah Agung pasti ngecek itu materainya itu. Jangan dianggap remeh, biar bisa bertarung. Jangan kalah sebelum berperang. Nah, ini tips dari teman-teman CPNS Mahkamah Agung nih. Nah, setelah lolos itu yang disiapkan apa, Mas? Kalau Cahyo, ya. setelah lolos administrasi kan itu kan langsung SKD Pak. SKD. Nah itu kan ada jangka waktunya. Kalau saya sendiri kan udah lulus lama tuh Pak, dari Nah. kuliah udah sempet kerja kemana-mana. Nah. Otomatis ilmu yang dulu di kuliah itu udah kayak sama sekali nggak ada itu Pak. Kosong ya? Kosong. Tapi untuk kan waktu di SKD itu kan masih kayak tentang kebanyakan kayak logika. Nah. Alhamdulillah masih kayak karena kebanyakan kayak psikotes, alhamdulillah masih. Nah, SKD udah tahu yang diteskan Mas Cahyo, Mas Freddy. Apa saja? Kan ada TWK, TWK, TIU, TIU, TKP, TWK kan tes wawasan kebangsaan, TIU kan tes intelijensia umum, TKP tes kepribadian. Ya. Nah, ini kan ada standar nilainya. Masing-masing, ya. Untungnya Mas Cahyo, Mas Freddy lolos ya. Alhamdulillah. Tidak jomblo ya, yang satu tinggi, yang satu nggak lolos. Iya. Kalau waktu SKD itu sempet itu dibeliin buku sama kakak. Oh, dibeliin Karena buku. emang udah nggak sempet Tes CAT itu Iya, yang kayak besar. buku besar Kumpulan soal-soal. kumpulan soal-soal itu sempet dibeliin. Cuman ya belajarnya sekenanya soalnya itu masih Kerja. juga. Nah, karena emang udah kerja, males juga kan kadang baca seadanya. Tapi ya alhamdulillah emang udah jalannya lolos ya. alhamdulillah. Tapi usaha belajar tetap ada. Belajar tetap ada. Di sela-sela kerja Mas saya baca-baca. Kalau Mas Freddy, Kalau yang ini persiapannya apa? kebantu sama teman-teman, Pak. Soalnya waktu 2021 ini banyak yang daftar teman di kantor. Oh gitu. Jadi ada yang ikut tryout, ada yang download apa Soal-soal di online. internet. Jadi ya udah bergabung mereka belajar. Belajar, tapi tetap belajar. Tetap belajar. Di sela-sela kerja. Pas aja tuh belajar. Nah, belajarnya itu malam atau pas kerja Mas Cahyo, Mas Freddy? Kalau saya sih pas ada waktu luang kan
saya di kereta api itu kan shiftnya kan 24 jam muter Pak, jadi nggak melulu masuk pagi, masuk siang, kadang masuk malam. Jadi pas di sela-sela waktu aja, kadang buka buku, belajar soalnya itu kadang dibuka. Sepanjang ada waktu kosong. Sepanjang ya selama ada niat juga. Kadang-kadang kan udah capek pulang kerja, males mau buka buku, akhirnya tidur. Tapi semangatnya ada ya. Masih pengen nge-refresh otaknya lagi Pak. Kalau Mas Freddy lebih ke malam Pak. Oh malam. Habis kerja gitu, banyak kan belajar sendiri, bersoal-soal nanti cocokin lagi sama teman kan yang punya kunci jawaban. Intinya tidak terputus pada informasi lah ya, teman-teman ya. Teman-teman yang ingin sukses di tes SKD, memang caranya masing-masing, tapi yang patut kita perhatikan tips dari Mas Cahyo dan Mas Freddy, meskipun kita sibuk bekerja, tetap meluangkan waktu untuk belajar. Meskipun nanti hasilnya seperti apa itu urusan nanti, yang penting ada waktu belajar. Itu yang penting, karena ketika tidak lolos SKD nanti kita nyesal. Itu pintu pertama yang harus kita lalui. Benar Pak itu. Siapa tahu dari SKD itu yang lolos itu di bawah kuota yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Nah, kita pasti itu sudah kebaca, usah keterima kan gitu. Seperti kan dulu gitu Mas. Jadi saya waktu tahun 2017 ikut CPNS calon hakim tuh. Kalau yang teman-teman 2021 kan analis perkara. Kalau kita nomenklaturnya sudah calon hakim. Jadi yang kita kejar itu SKD-nya dulu. Itu kan pilot project pertama itu. Kita kejar SKD-nya dulu, ternyata lolos. Hitung-hitungan nih yang lolos berapa? Ternyata di bawah kuota. Harusnya 512 yang dibutuhkan. Ternyata yang lolos SKD 490 berapa? Jadi lolos nih Mas. Otomatis lolos, tapi kita tetap harus menyiapkan SKD. Nah, itu penting. Saya juga belajar dikasih tahu istri dulu tuh. Diajari istri terus logika hitung-hitungan kayak gitu. Tapi asik juga di Mahkamah Agung. Alhamdulillah. Setelah tahu lolos SKD. Ya. Waktu itu SKD itu saya tuh nggak nyangka Pak dapat hasil di SKD itu lumayan tinggi ya. Oh tinggi. Lumayan tinggi. Waktu itu 430 berapa itu. Tinggi sekali itu. Itu satu Indonesia kalau nggak salah kemarin di peringkat 90-an. Lumayan. Itu saya sempat kaget ini, bener nilai saya apa enggak gitu. Padahal itu dikali 2. Iya. Yang lolos. Sempet mikir ini nilai saya beneran apa enggak, jangan-jangan sistemnya salah. sampai temen kuliah yang daftar bareng tuh sempet kayak nggak percaya, walaupun kayaknya kan dia di kampus kan lebih pinter dari saya gitu, tapi nilainya di SKD-nya tuh di bawah saya. Jadi kayak saya juga nggak percaya bener bangga gitu. Akhirnya yang menopang saya lolos itu juga SKD-nya ini, karena emang SKB itu kan kompetensi bidang, lebih ke ilmu waktu yang dulu kan, nggak lagi logika. Jadi waktu di SKB-nya saya ini agak jelek nilainya, tapi ya alhamdulillah ketemu sama SKD. Itulah rezeki Mas. Iya. Ternyata apa yang kita pelajari, kita baca kan membawa berkah semua. Iya, alhamdulillah. Nggak tahu kita. Kalau Mas Freddy, nilainya berapa dulu Mas Freddy? 395 kalau saya. Tapi lumayan juga, tinggi-tinggi teman-teman ini. Saya rendah tuh 360 berapa. Kalau yang sama yang lama kayaknya beda bahan ininya, apa nilainya. Kalau yang dulu emang nggak sampai 400-an. Soalnya ada penambahan. Oh iya, ada soal penambahan. Jadi maksimal nilainya sekitar berapa yang sekarang itu? Hampir 500-an kalau nggak salah. Tapi lumayan lah ya, bisa dapat nilai tinggi 390 Mas Freddy. Terus itu melihat pengumuman lagi. Iya, itu kan untuk yang nilainya kan langsung di live store. Untuk pengumumannya nanti diumumin via website resminya Mahkamah Agung. Ranking berapa Mas Freddy kemarin? Paling kecil Mas. Hah? Paling kecil loh itu. Paling kecil? Iya. Berapa? 400 atau 400. 400. Tapi kan kalau hitung-hitungan kan gini. Kuotanya kan 1000. Masih dalam 1000 ya? Berarti kan dikali 2. 2200. Berarti nanti kalau masih kita nomornya 400, berarti masih dalam. Kalau nggak salah 2000. 3 Pak, kali 3-nya yang lolos. Yang lolos SKD itu dari
3 kalinya formasi, jadi sekitar 3.000. harusnya 3.000 berapa itu yang lolos. Ya SKD. 3.000 berarti kalau nomornya 400 masih bisa masih lanjut lolos. otomatis gitu. Itu perlu diperhatikan teman-teman ya. Kalau kita SKD nomornya 400.000 itu tidak masalah. Yang penting lolos dulu. Lolos dulu, ya. Karena itu kita masuk 3 kali formasi yang dibutuhkan. Yeah. Itu strategi biar kita tetap tenang gitu loh. Yeah. Kalau bercita-cita jadi pegawai negeri. Jangan down dulu. Untuk tahun ini kan kayak gitu. Jangan down dulu, santai. Kita siapkan di SKB-nya. Iya. Soalnya kan kayak SKB itu kan bobot nilainya kan lebih tinggi, 60% kalau nggak salah. 60%. Iya. Berarti kan Mas Cahyo, Mas Ferdi sudah tenang itu hitung-hitungan. Iya. Wah, saya lolos lah kan gitu. Iya. Ternyata lolos, betulan Lolos, ada betulan. pengumuman di Mahkamah Agung ya. Resminya, di website Mahkamah. Nah, terus SKP itu lolos kan langsung lanjut ke SKP ada jadwalnya. Ada Mas jadwal. Cahyo tes di mana SKP-nya? Di Surabaya saya, Pak. Di Surabaya. Iya. Mas Ferdi tesnya di mana? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta karena daftar awalnya di Jakarta. Yang disiapkan apa Mas Cahyo? Kalau kayak SKB itu ya seputar kayak ilmu-ilmu administrasi dulu yang di kampus waktu itu kuliah, buka-buka lagi, dibuka lagi. kayak materi-materi yang didapat dari dosen dulu dibuka-buka lagi kayak gitu. Tapi ya emang udah lama nggak kuliah, udah lewat juga, masuk di dunia kerja kan udah jarang yang dipakai kan Pak, ilmu yang dulu di kampus itu kan. Tapi ya untung masih ada materi-materi yang lama waktu kuliah. Tapi keluar nggak waktu belajar itu? Ada seberapa kan yang nggak bisa nyerap seluruhnya kan Pak. Wah, kan karena emang belajarnya waktunya nggak efisien juga, waktu itu kan masih kerja juga kan. Jadi ya belajar terus sekenanya. Soalnya murni administrasi atau ada hukumnya sedikit? Murni administrasi waktu itu. Profesional sekali. Iya. Selain kita ada mengajarkan soal yang administrasi, ada wawancaranya tidak SKB dari teman-teman? Kalau waktu itu kita Nggak ada, kan nggak ada, kan jadi ada. kayak CAT CAT semua. full. full. Berarti yang lolos itu memang luar biasa itu. Kalau ada wawancaranya kan bisa tambah. Berarti luar biasa. Iya. Kalau Mas Ferdi, persiapannya apa Mas Ferdi? SKB-nya Mulai itu- dari SKB. Ini Pak, saya hanya ingat pola yang 2019. Ternyata juga sama keluarnya. Oh, sama. Dan makanya kebantu juga waktu itu. Oh, untungnya nggak ada Gak ada wawancara. Kalian dulu ada wawancara. Iya, iya. Perlu diketahui teman-teman, Mas Cahyo dan Mas Freddy ini CPNS-nya mengambil formasi apa tadi Mas? Pengelola perkara. Beda dengan analis perkara. Nah, beda. Sehingga kalau pengelola perkara yang dibutuhkan administrasi, maka persiapan SKB-nya adalah belajar tentang administrasi itu ya, administrasi, teori-teori administrasi. Dan ternyata betul, ketika kita membaca sesuai dengan informasi kita, membaca pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, insya Allah ada yang keluar. Meskipun ada yang nggak keluar juga, itu nasib. Tapi setidaknya kita sudah berusaha dan ada hasilnya insya Allah. Ya Mas Cahyo, Mas Freddy. Nah, setelah itu menunggu informasi lulus nih. Yakin nggak lulus jadi ASN di Mahkamah Agung? Kalau dulu saya yakin Pak. Soalnya kan live score itu kan ada langsung keluar di YouTube, kalau YouTube-nya BKN. Oh, Ya, iya. langsung Nilainya. nilainya berapa gitu, langsung direkap, ada teman-teman yang rekap tuh. Nomor berapa pengumumannya? Waktu itu saya finalnya tuh 910 kalau saya. Oh, hampir. 110. Kalau Mas Cahyo dulu berapa? Kalau waktu itu kan Rankingnya? SKB itu nilai saya agak jelek Pak, cuman 200 berapa itu. Harusnya 225. nilai tertingginya berapa? Rata-rata sih 400. kalau nilai tingginya 400, kami rata-rata di 300 sekian, itu udah paling bagus. Saya cuma di 235. Itu saya udah mikir ini gimana, lulus apa enggak. Tapi terus kan memang di grup teman-teman kan ada yang kayak rekap nilai itu di sebelum keluar pengumuman resmi dari MA itu udah ada rekap dari teman-teman itu sekitar, saya di peringkat 900-an juga. Jadi dari SKD itu peringkat 90 langsung drop di peringkat 900. Tapi masuk dalam kuota 1000. Tapi emang rezekinya itu Pak. Itu waktu SKB itu saya itu kalau nggak salah itu
barengan sama akad nikah saya Pak. Saya waktu itu Walah. pas di Rezeki. hari H kan sebelum pengumuman keluar jadwal SKB kalau nggak salah, itu saya udah nentuin mau akad nikah sama istri saya sekarang ini. Selang 5 hari sebelum akad keluar pengumuman itu sebenarnya udah wah ini jangan-jangan nanti pas barengan nih jadwalnya. Taunya beneran sama bareng jadwalnya. Habis itu mikir dulu kan, tanya ke keluarga sama keluarga istri juga. Terus daripada ada yang nggak jalan salah satunya, akhirnya ngalah. Akadnya kita Undur. kita majuin kalau nggak salah. Majuin 1 hari. Itu pengumuman di tanggal 30 ya? Di tanggal 30 nih Pak, itu saya waktu itu Surabaya tinggal 30, akhirnya saya majuin di tanggal 29. 29 pokoknya maju 1 hari gitu. Akadnya maju 1 hari, terus minta tolong ke perangkatnya, ke awalnya itu suruh majuin dan alhamdulillah masih bisa dibantu. Akhirnya akad. Setelah akad besoknya langsung berangkat ke Surabaya tes SKB. Berarti lolos SKD, mau SKB itu bertepatan dengan mau akad nikah. Mau akad nikah. Luar biasa nih. Maksudnya ada gimmick seperti itu enggak? Enggak ada. Langsung aja ya. Kalau saya cuma ini November itu ini tabrakan sama closing Pak, kita kan akhir bulan closing ya. Iya, 30 November kalau nggak salah. Kalau akhir bulan kan harus standar di kantor. Iya, makanya izin masuk ini siang Pak. Oh, izin masuk siang. Untung diizinin. Masih bisa ikut SKB. Iya. Nah, setelah itu lolos SKD tes. Nah, lolos SKB. Terus itu tinggal nunggu pengumuman kan itu ya. Tenang ya, agak tenang soalnya udah direkap sama teman-teman itu masih masuk di 1000 besar itu. Berarti sebelum ada pengumuman sudah direkap ya? Sudah ada teman-teman rekap manual dari hasil di YouTube yang di live itu. Lalu yang seniornya Mas Freddy keterima enggak? Gagal di perantingan SKB. Aduh, ini kejadian. Yang ngajak malah kadang enggak lolos. Kalau kemarin sering itu. Kemarin yang ngajak Mas Agung, calon hakim di PB Jawa itu lolos juga, tapi di instansi yang lain, atau ya juga di Mahkamah Agung. Kalau ini yang ngajak, ya lolos itu kan nasib ya. Kadang kita yang diajak itu lolos, yang mengajak kadang nggak lolos, itu nasib. Padahal SKB-nya tuh tinggi Pak, lebih tinggi dari saya, 300 berapa? SKB-nya, cuma SKB-nya hancur dia. Cuman kalah di perankingan finalnya aja Pak. Nah ya, kalau SKB tinggi, perankingan kalah, berarti SKB-nya hancur dia. Iya. Makanya satu orang paling enak itu memang di tengah-tengah, biasa aja tengah-tengah. Kalau terlalu tinggi, seimbang itu insya Allah aman kita. Itu trik. Cuma untuk mendapatkan nilai yang seimbang juga susah. Harus belajar juga sih itu Pak. Soalnya harus sudah persiapan. Ya, setelah lolos SKB itu langsung penempatan di PA mana? Nunggu juga sih. Sama berarti ada list lolos dulu. Langsung syaratnya apa saja? Itu dipenuhi dulu pemberkasan dulu. Setelah lolos SKB dinyatakan lolos sebagai calon pegawai negeri sipil, itu ada kayak pemberkasan lagi. Pemberkasan. Jadi kayak daftar ulang, terus nyari surat keterangan sehat, bebas narkoba segala macam. Itu waktunya cuman 2 minggu kalau nggak salah. Itu harus terpenuhi semua selama 2 minggu. Jadi ya mau nggak mau kan waktu itu juga instansi-instansi lain kan juga pas jadwal itu pemberkasan. Nah makanya di rumah sakit itu antriannya sama Mas. Antriannya banyak penuh. Karena sama daerah sama pusat itu disamakan hampir sama. Iya. Tapi saya tuh nyarinya di rumah sakit kabupaten yang agak jauh dari tempat tinggal saya Pak. Di Caruban kalau tempatnya Nopek. biar cari yang agak sepi. Soalnya di Kota Madiun juga antriannya itu dari pagi tuh sore mungkin. Berarti dari besoknya baru. Dari anak kota ke agak desa. sorry Mas Nopek. Nopek Novianto. Jamaah Nopek ya sorry. Ini teman-teman Madiun nih luar biasa. Nah, setelah itu dapat semua persyaratan. Hamil berapa sudah lengkap itu? Saya
agak mepet sih Pak waktu itu. Hamin 2 kalau nggak, Dua 3. lengkap semuanya. Sudah lengkap semua. Di scan nggak Mas? Di scan. Dimasukkan di Iya, SSN. SSN juga. Iya. Fisiknya dikirim Mas Freddy? Fisiknya ya. Oh, fisiknya nggak dikirim? Enggak, fisiknya enggak. Hmm. Berarti Mahkamah Agung langsung cek Iya. digital ya? Digital. Wah, luar biasa sekali. Kalau dulu saya dikirim kayaknya, kirim fisik juga dulu. Karena kita kan dulu ada surat kayak lamaran lagi. Iya. Kalau juga scan-scanan juga. Iya. Kalau di kita full digital. Full digital. Nah, ini teman-teman perlu dipahami bersama. Tren untuk CPNS tahun 2019-2021 itu full digital. Berkas-berkas itu di scan lalu diupload di SSCN DKM. Kalau saya tahun 2017 dulu itu kita kirim fisiknya ke Mahkamah Agung. Tapi ada kelemahan dan kelebihannya. Ketika kita kirim fisik, nyampe enggak ya? Nyampe enggak ya itu? Di jalan belok di tengah jalan. Oh, belum di tengah jalan. Nah, kalau via digital, kita baik kalau ada permasalahan jaringan macam-macam, tapi harus dipastikan terus. Tapi lebih enak via digital. Digital. Sepanjang kita sudah oke ya sudah masuk Iya. memang. Tapi kalau memang lagi berat-beratnya, nggak masuk itu. Iya. Kan kadang yang akses tuh bisa langsung banyak bareng-barengan kan Pak. Kadang memang Upload kita kadang malam biar enggak berat. Lalu untuk penempatannya setelah pemberkasan SKB itu lolos kan pemberkasan. Selang berapa hari pengumuman penempatan? ada sebulan. Lumayan Mas. Bisa nafas ya. Masih bisa nafas itu. Itu posisi masih kerja. Masih kerja. Alhamdulillah. Waktu itu juga bingung mau keluar sekarang atau nanti kan waktu itu Nggak jelas ya. Nah, pengumuman penempatannya kan masih simpang siur, ada yang bilang bulan 2 bulan Februari, ada yang bilang nanti bulan Maret, langsung dipanggil, nah simpang siur. Ternyata fixnya bulan TMT-nya 1 TMT-nya Maret. TMT-nya 1 Maret, cuman SPT-nya 1 April. Dan saya udah keluar riset tuh bulan 2 kalau salah. Bulan Soalnya 2. isu-isunya Maret tapi 2 bulan. ya akhirnya tabungannya udah habis. Oh. Itu udah nikah ya Mas? Udah nikah. Ujiannya Mas Cahaya. Tapi Iya, alhamdulillah iya. keluarga support. Alhamdulillah Nah, itu yang keluarga penting, support. keluarga support. Iya. Kalau Mas Freddy Awalnya itu keluar malah Desember. 3 bulan. Iya, habis di pengumuman itu lolos sudah final kan, Hah? integrasi itu lolos ya udah mau ngajuin terus sama manajer nanti aja dulu Januari. Oh gitu. Terus Januari ngajuin, waktu itu pertengahan Januari kan. Kalau bisa di Februari kan. Ya udah, akhirnya di Februari Pak, saya resign. Oh, risetnya Februari. Ya mending lah cuma Ya, 1 bulan. bulan di rumah. Saya dulu 2 bulan kayak Mas Cahyo. Jadi saya kan kerja di perusahaan swasta. Iya. Keterima CPNS di Mahkamah Agung. Desember pengumuman. Iya. Desember itu saya juga resign karena Langsung. karena saya nggak enak sama kantor waktu itu. Biar bisa mencari pengganti saya toh. Iya. Ternyata Januari belum ada info penempatan di mana. Nah ternyata Februari sudah ada info, cuma itu akhir bulan. Sama aja 2 bulan. Kita dipanggil ke Pusdiklat dulu langsung di Bogor. Langsung Penyerahan SK-nya di sana. Habis itu kita Maret laksar 1 bulan di Bandung. Jadi maraton itu kalau zaman saya itu maraton. Iya. Kalau teman-teman kan nunggu. Iya. Kalau saya maraton, enak maraton, capek memang tapi enak dia selesai semua langsung. Karena nggak ada COVID waktu itu. Iya. Kalau teman-teman kan masih pas COVID. Iya, pas Covid. jadi Pak Mus tuh latsar dulu baru ke Satker. Iya, latsar dulu. Oh, iya. Latsar 1 bulan di Bandung, saya kan dicebar tuh ada di Surabaya, Iya. ada di Bogor, lah saya dapat di Bandung. 1 bulan Mas, dari Maret awal sampai April awal saya terbang ke PAB Jawa sini. Tapi itu udah tahu penempatannya itu Mas. Sudah, kan SK-nya sudah tahu tuh. Oh, iya. Saya punya teman di BKN Mas, saya tanya di aplikasi nama saya ini kelahiran sekian, penempatan di mana? Jawa. Jawa. Padahal doanya dulu Jawa. Saya kira Jawa. Ada banyak. Ada banyak Dulu Jawa. juga doa wah
Moga-moga di Jawa, beneran Jawa, cuman depannya ada ba. Kaget ya Mas dulu waktu pertama penempatan kok Bajawa di mana? Pertama tuh juga nggak tahu tuh Bajawa kemana gitu. Kan emang baru-baru bener pertama kali denger tuh Bajawa. Sama kita senasib ya. Tapi alhamdulillahnya ya, yang penting diterima dulu. Iya. Ini kan teman-teman masih D3, berarti kepangkatannya 2C. 2C. Ya, 2C, 2D, 3A ya. Iya. Ya nanti sarannya ya untuk dari saya, untuk Mas Cahyo, Mas Freddy ya ambil lagi S1. Sisihkan uang gajinya, ambil S1, nanti insya Allah karirnya semakin naik lah. Itu yang penting. Rencana sih emang nanti setelah dilantik dari PNS itu mungkin nanti kalau memang udah ada izin dari kantor nanti mau kuliah lagi langsung secepatnya juga. Karena teman-teman nanti proyeksinya kan jadi di kepaniteraan. Iya, di kepaniteraan. Urus administrasi perkara, kalau bisa jadi PP bisa ikut mendampingi sidang dengan saya. Semoga nanti bisa berkolaborasi. Amin. Kalau nggak kena TPN. Takutnya kena TPN. Lalu masa-masa pendaftaran sampai lolos itu orang tua gimana? Mendoakan terus Mas Cahyo? Support terus ke orang tua itu dulu waktu daftar tuh pasti didoain waktu walaupun kan tesnya di Surabaya waktu mau tes juga saya minta doa dulu ke orang tua. Dari awal orang tua sudah tahu? Sudah tahu kalau dari awal. Kalau Mas Freddy? Minta doa. Dari awal sudah tahu? Udah ngasih tahu dulu ke dan sampai waktu mau penempatan itu kan minta doa biar deket rumah. Bener doanya ke timur. Dia kan Jawa Timur. Cuman karena nggak spesifik timur yang mana nih. Jadi malah kayak timur. Tapi Mas Freddy bilangnya doakan Bu ke timur. Ternyata ke Jawa Timur. Sama minta doa Bu ke Jawa, paling nggak masih di Jawa. Ternyata ada banyak. Jawa beneran cuma ada banyak. Nah, sejak awal kan orang tua tahu. Kalau saya dulu orang tua enggak kasih tahu dulu karena saya takutnya enggak lolos. Waktu lolos SKD mau SKB ke Jogja, saya kan SKD-nya di Semarang, di Undip Mas, di Tembalang. Iya, Tembalang. Lolos, lalu SKB-nya di Jogja saya. Itu saya baru kasih tahu orang tua, kaget orang tua kan. PNS tak? Belum. Ini baru ujian yang kedua. Habis ini pengumuman, saya minta doanya. Semoga lolos. Padahal mau tak kasih tahu kalau ada pengumuman lulus. Tapi nggak kuat kan, nggak tega. Nanti kaget dimarahin. Itu bedanya. Tapi setidaknya kita memang selain berusaha, restu orang tua itu penting. Doa orang tua. Dalam hati juga dulu mau gitu Mas dari awal nanti surprise ya. Itulah teman-teman ketika kita punya keinginan, kalau kita punya semangat menjadi abdi negara, kita tetap usaha meskipun sibuk kerja. Waktu-waktu kosong itu gunakan untuk belajar dan jangan lupa minta doa orang tua, itu pasti. Karena berkat doa-doa orang tua itu keinginan kita bisa tercapai dengan mulus. Meskipun ada ujian-ujian yang menyelidikinya, tapi tidak masalah. Itu. Terima kasih Mas Cahyo, Mas Freddy. Selamat bertugas di Pengadilan Agama Bajawa. Saya mendoakan semoga karirnya semakin moncer. Amin. Tidak ada masalah yang menghampiri. Ya. Istri, keluarga mendukung. Mas Freddy kan belum menikah. Iya. Gak tahu nih Pak kapan nih. Iya. Cepat menikah lah ya. Cepat menikah. Amin. Semoga suatu saat kita bisa dipertemukan lagi di pengadilan agama yang ada di Jawa. Bajawa kan sudah. Giliran di Jawa. Jawa yang beneran Jawa. Saya juga pengen ke Madiun sebenarnya, tapi nggak tembus-tembus. Ajak saya Pak nanti kalau udah. Oh iya. Silakan diminum Mas Cahyo, Mas Freddy. Aman insyaallah. Itulah teman-teman tips dan trik dari Mas Cahyo dan Mas Freddy ketika mendaftarkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengikuti video ini.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.